Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Biu Faiz telah pun sampai dengan selamat. Maka, tidak perlu lagi kita membuang masa. Saya mempersilakan Dr. Ali Baqir untuk menyampaikan pembentangannya. Falyatafaddal mashkur. Waktu dimulai bila ya? Bila anda sedia, Oke, jawab saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada para penganjur debat ini, terutama tadi yang awal adalah Dr. Hafid Qodian, yang saya dah sering mendengar nama beliau, tapi baru kali ini saya berjumpa face to face dengan beliau. Yang kedua juga pihak Tirmizi Center yang diwakili oleh kawan saya Ustaz Nawawi Abdul Razak yang selalu berdiskusi juga dengan saya, tapi tak sampai berdebat macam inilah. Begitu pula moderator Ustaz Nur Terus, dan juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada para panelis yang dah datang jauh-jauh, terutama Bapak Asyik dari Kedah, juga Maulana Ihsan daripada Seremban, dan juga Biu Faiz dari Kuala Lumpur sini, dan juga para hadirin dan hadirat dan para tetamu yang online juga yang mengikuti daripada online. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan saya mohon sabar untuk mendengar penjelasan daripada saya ataupun para panelis sampai selesai nanti, sampai akhir bidasan, begitu pula interogasi dan penghubungan nanti. Pertama-tama saya sangat senang dengan majelis ini. Akhirnya majelis ini terlaksana ini, dan tadi juga untuk penjelasan masalah-masalah yang mungkin masih kurang jelas, dan juga untuk tabiun khotob katanya Syekh Nur Terus di antara majelis-majelis semacam ini. Dan majelis ini bermula daripada beberapa tuduhan daripada beberapa orang yang mengatakan bahwasanya apa yang saya bawa daripada Ru'yatullah ini adalah mazhab Mu'tazilah atau mirip Mu'tazilah atau minimal tawakuf daripada apa yang saya bawa ini adalah Mu'tazilah. Padahal saya pun sudah mengajar benda ini dah lama. Saya datang ke Malaysia untuk mengambil PhD di UIA itu tahun 2017. Tahun 2017 awal, dan mulai saat itu saya start mengajar ilmu-ilmu kalam di bumi Malaysia yang penuh berkah ini, dan saya tidak pernah mengganti dan menyorokkan apa yang saya ajar. Saya semua kelas saya ada di YouTube. Ada yang kelas online tertutup dengan berbayar, dan banyak sekali di dalam jemputan-jemputan di Malaysia dimanapun saya pun mengajar benda ini sama, tidak pernah saya ganti. Anda boleh cek di saya punya YouTube, di saya punya kelas-kelas yang umum, dimanapun itu saya akan tetap mengajarkan bahwasanya apa yang saya ketahui dan saya yakini daripada makna ru'yatullah adalah ziyadatul ilm an kamalatillah, adalah bertambahnya ilmu tentang kesempurnaan Allah, yang mana perkara ini bisa Anda ungkapkan dengan banyak sekali ibarat. Anda ungkapkan dengan al-ilmun aqwal, ziyadatul kasyf, ziyadatul wuduh, dengan makna yang sama semuanya. Kenapa? Karena kita di dalam ilmu kalam, yang mana masuk di dalam kategori ulumul aqliyah, kita fokus terhadap makna.
kita tidak fokus terhadap lafaz. Sebab itulah di dalam ilmu usul fikih kita selalu mendengar la musyahata fil istilah ba'da wuduhil makna. Karena lafaz-lafaz ini bukan lafaz-lafaz ilahi. Lafaz-lafaz ulama dia tidak maksum. Jadi boleh untuk diganti dengan lafaz apapun selama masih menunjukkan kepada makna yang sama. Wallahu a'lam. Sebelum saya mulai penjelasan saya, beberapa orang mempertanyakan apakah memang benar Habib Ali ini murid langsung daripada Syekh Said Foda. Hal ini terjadi ketika isu-isu ru'yatullah ini viral. Benarkah Habib Ali ini murid Syekh Said Foda? Atau jangan-jangan hanya belajar melewati YouTube saja? Hanya belajar melewati online saja? Di situ sudah saya tunjukkan syahadah resmi daripada Syekh Said Foda. Di situ ada sign Syekh Said Foda, yang mana beliau mengatakan bahwasanya nufidukum ilman bi annal akh al fadil Sayyid Zainal Abidin Muhammad Bakir al Indonusi min khirati tulabil ilm an-nubaha qad darasa alaih hotspot highlight qad darasa alaih wa alaman muzakihi litadris min ashabina wa tulabina jumlatan kathiratan minal kutub fi ilmil kalam wal mantiq wa usulil fiqh wa adabil bahth wal munadharah wa ghairiha fi asna'i iqamatihi bi biladina li inha'il majlisir li nahbi thalath sanawat wa qad ra'aynahu bi haqqin harisun 'alal ilm muqbilan 'ala majalisihi ma'a himmatin 'aliyah wa dhihnin wa qad wa ihtimamin bil ifadah liman haulahu fi ma hasalahu minal ulum khilala sanawati rihlatihi tawilah fi talabihi ilal Yaman wal Urdun kullu dzalika ma'adinin wafir wa husni wa khuluqin hasan wa la nuzaki 'ala Allahi ahad wa ila akhirih. Ini adalah syahadah yang disain oleh Syekh Said sendiri. Ada tengok di sini. Ini adalah sign daripada Syekh Said sendiri. Tengok tarikhnya 26 Desember tahun 2016. Jadi saya bukan murid online daripada Syekh Said. Saya bukan murid hanya ijazah amat. Jumpa sekali datang Syekh ijazah. Kemudian saya tulis di saya punya CV, resume murid Syekh Said Foda. Saya bukan type semacam itu. Saya memang benar-benar belajar dengan Syekh Said seperti apa yang Syekh Said sign di risalah ini. Wallahu a'lam. Kemudian ini adalah slide saya yang saya tulis ada sekitar berapa? 14 ya. 14 slide yang saya tulis tentang masalah ru'yatullah. Bahwasanya sudah saya katakan di awal bahwasanya ketika video online itu viral dan di-cut oleh pihak-pihak yang notabene berbeza keyakinan dengan kita daripada golongan-golongan Mujassimah, kemudian diviralkan, di-cut, dan juga bersama dengan Ustadz Nur terus juga video itu ada. Beliau merekomend saya pada saat itu video itu. Kemudian video itu viral dan kemudian diviralkan juga oleh beberapa agamawan di Malaysia dan disambut juga oleh beberapa agamawan. Akhirnya menjadilah isu itu isu yang panas, dan kemudian mengatakan bahwasanya apa yang saya bawa ini Mu'tazilah, dekat dengan Mu'tazilah. Sebagian selepas saya cek mengatakan tawakuf. Hal-hal semacam itu yang saya rasa sama dan perlu kita jelaskan dengan jelas lagi. Apakah memang benar apa yang saya bawa daripada ru'yatullah itu dengan makna ziyadatul ilm atau ziyadatul kasyaf atau ilmun aqwa adalah mazhab Mu'tazilah? Karena saya pun mengajar ini dah lama dan saya ambil ini bukan daripada saya ambil daripada guru-guru saya, dan daripada kitab-kitab ahli sunnah. Mungkin saya salah paham, itu mungkin. Mungkin mereka salah paham, mungkin. Mungkin kita semua salah paham, juga mungkin. Semua ini adalah ihtimalat. Dan majlis ini bergunanya untuk menentukan siapa sebenarnya yang salah paham di dalam masalah ini. Dan isu ini secara pribadi sangat mengganggu saya, karena saya banyak sekali diperlekehkan. Oh, ini Habib Al-Mu'tazili. Saya pun tak tahu macam mana ngam antara Habib dan Mu'tazili ini. Karena itu saya mengatakan kepada teman terus, panggil saya saja dokter, agar lebih profesional di dalam majlis debat ini. Ala kulli saya tak nak bazir masuk.
Yang pertama, di slide pertama saya jelaskan di situ apa sebenarnya yang saya yakini daripada keyakinan saya terhadap ru'yatullah. Ini akan saya baca. Anna ru'yatullah ta'ala bimakna ziyadatil ilm. An kamalatillah dengan makna bertambahnya ilmu tentang kesempurnaan Allah. An kamalatillah ta'ala amma hasolna fi dunya mungkinatun wa waqi'atun fil akhirah bil absor. Terjadi mungkin dan terjadi di akhirat dengan absor, dengan penglihatan, bukan dengan mata, penglihatan. Wala yajibu min khilalil ain, tidak mesti dengan mata. Wala yajibu min khilalil ayun. Kenapa? Karena antara absor dan ayun ada ilaqatun adiyah. Yang mana ilaqatun adiyah yumkin infikak bainahuma. Lima bainal absari wal a'yun min ilaqatin adiyah fayumkinu min khilalil a'yun amil qulub amil wujuh aw ghairiha minal a'dham warru'yah a'dhamu nikmatin an'amallahu biha 'alal mu'minin fil jannah. Dan ru'yah adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin di surga. Dan nikmat ini tidak terbatas karena kesempurnaan Allah pun tidak terbatas. 20 sifat yang diberikan oleh Allah di dunia ini kepada kita itu hanya sebagai apa yang kita mampu untuk handle karena keterbatasan tubuh kita. Nanti di akhirat kita akan diberi tubuh-tubuh yang baru, kita akan diberi hardware yang baru yang bisa untuk menerima perkara ini. Wa harramaha 'alal kafirin iqaban minhu ta'ala. Ini secara global apa yang saya yakini dan apa yang saya ajarkan selama ini daripada kelas-kelas saya di dalam tajuk ru'yatullah subhanahu wa ta'ala, dan Anda bisa tengok sama di dalam video-video yang tersebar. Kalau memang tidak ikut kelas saya secara private karena kekurangan dana atau apa, ada kelas-kelas YouTube daripada Qawaidul Aqaid, Tahdhib Syarah Sanusiyah, Aqidatul Awam, dan bahkan saya juga membuat siri 5 pasal ru'yatullah ini. Di antaranya saya upload video saya daripada kelas Iqtisad fil I'tiqad. Dan juga di kelas NU online pun, di video NU online pun, saya pun juga sama mengatakan semacam ini. Kalau mereka, kalau ada orang yang fokus untuk melihat video saya di NU online. Kemudian yang kedua, boleh minta tahu, masih baik. Tahu. Oke. Sebelum kita memulai tentang masalah ru'yatullah, tentang masalah makna ru'yatullah, hendaklah kita itu mengetahui tentang makna bahasa. Karena al-hukum ala syai'i fardun an tasawwurihi. Sebelum kita menghukumi sesuatu, hendaklah kita mengetahui makna lughatan daripada sesuatu tersebut. Di sini saya menukil daripada kitab Mufradat fi Gharibil Quran, juzuk 1 halaman 374 karangan Al-Asbahani, bahwasanya yang namanya ru'yah secara bahasa adalah idrokul mar'i. Idrok, makna idrok adalah mengetahui. Mar'i sesuatu yang bisa ditengok. Maknanya Anda mengetahui, Anda nampak sesuatu yang bisa ditengok. Dan dikatakan bahwasanya yang namanya idrok itu tutlak, ru'yah tutlak ala atrubin bihasabi qiwal. Kadangkala digunakan ada makna, ada itlak. Itlak adalah nisbat daripada makna dan digunakan salah satu daripada 4 hal. Yang pertama adalah idrok bil hasad wa ma jara majraha. Dan itu dipakai di dalam ayat la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha ainal yatim. Semua hal ayat ini dikatakan idrok, ru'yah jahim bil hasad, melihat neraka dengan indra. Bil waham wa takhayyul, yang kedua contohnya adalah di dalam ayat walau tara id yatawaffal ladzina kafaru. Yang ketiga bitafakkur, dengan pikiran, yakni anta tudrik bil fikir bitafakkur. Misaluhu qauluhu ta'ala inni ara mala tarau ana ufakir. Setan mengatakan inni atafakkar mala tatafakkar fi. Aku hidup lebih lama daripada kalian.
Yang keempat bil akli. Al idrok bil akli. Qauluhu ta'ala ma kadzabal fuadu ma ro'a. Masalah ini sebenarnya melihat tidak dari selain mata. Saya rasa sebelum masalah ini adalah masalah agama, itu adalah masalah bahasa. Saya pun pelik. Sebagian panelis mengatakan bahwasanya melihat mesti menggunakan biji mata. Padahal ketika kita berbicara sehari-hari, tak ya dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Melayu saja, kita selalu mengatakan anta nampak tak perkara ini. Nampak itu bukan maknanya dengan mata, kita paham tak perkara ini. Di dalam bahasa Inggris pun kita mengatakan can you see that this is possible or impossible. Bukan maknanya perkara ini engkau boleh nampak dengan mata, engkau boleh paham nggak? Perkara ini tuh mungkin atau tak mungkin. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya yang namanya ru'yah tidak mesti menggunakan mata. Dia tidak mesti menggunakan mata. Akan tetapi mata atau panca indera ada perbedaan ya antara mata dan indera. Akan tetapi hasah indera adalah salah satu daripada alatul idroka dan ilmu nanti akan kejawab lagi saya di sini idrok dan ilmu. Salah satu panel mengatakan bahwasanya kadangkala idrok maknanya ilmu, dan saya pribadi secara bahasa saya tidak setuju karena di sini saya akan buktikan bahwasanya al idrok dan ilmu mutarodifan, dia adalah sinonim, boleh jadi maknanya itu adalah sama minimal di sebagian kitab-kitabnya. Kita tengok di dalam bahasa makna idrok diambil daripada kata-kata daroka. Daroka adalah luhuqu syai'i bi syai'i wa usuluhu ilaih. Bahwasanya Anda sampai kepada sesuatu. Inna lamudrakun ay inna lamulhaqun. Orang Fir'aun akan tangkap kita. Inna lamudrakun akan sampai kepada kita. Di dalam perkara yang sampai kepada bendanya. Di dalam perkara yang hakiki. Di dalam perkara yang maknawi. Al-idrak adalah sampai kepada mahiyahnya. Di dalam istilah, saya nukil di sini daripada At-Ta'rifat di Syekh Syarif Al-Jurjani, bahwasanya yang namanya idrak tutlaku ala salatati asya. Ihatatu syai' bikamali. Ihatatu syai', Anda mengetahui sesuatu secara sempurna. Itulah yang namanya idrak fil ma'ani. Kemudian usul surah inda nafsin natiqah au tamathulu haqiqati syai' wahdahu min ghairi hukmin alaihi binafyin au itsbat. Ini kalau kita belajar awal-awal di dalam mantik, al-idrak imma tasawwur atau tasdik. Kemudian adapun ilmu di dalam maqayisul wuqu' karangan Ibnu Faris, al-ain wal lam wal mim aslun sahihun wahid yadullu ala atharin syai'i yatamayyazu bihi an ghairihi. Yang namanya ilmu, kalau Anda mengetahui sesuatu secara sempurna, kemudian perkara itu akan terbezakan daripada yang lain. Ketika Anda sampai kepada sesuatu, secara otomatis sesuatu itu akan terbezakan daripada orang lain, daripada perkara yang lain. Di sini kita bisa untuk mengatakan bahwasanya al-idrak daripada aspek bahasanya pun juga bisa Anda katakan ini. Kenapa? Karena ketika Anda sampai usul ila haqiqati syai', maka perkara itu akan yatamayyaz an ghairihi. Seperti di dalam hudud, ketika Anda mendefinisikan durian, durian adalah buah ini, maka durian akan terbezakan daripada buah-buah yang lain. Secara istilah pun di dalam ilmu kalam, kita tengok, saya menukil di situ daripada Kifayatus Sa'i fi syarhi maqulatis sajai, karangan guru saya Syekh Sa'id Foda, halaman 219, wa tahqiq annal maknal haqiqiyah lil lafdil ilim huwal idrak. Makna hakiki untuk lafzul ilm adalah apa? Idrak. Dengan makna al-ilm dan idrak mempunyai makna yang sama minimum di dalam istilah kalam. Kemudian saya nukil lagi daripada Syekh mana? Saya tengok daripada Syekh Sanandaji, saya nukil daripada Syarah Tahdhibul Kalam. Daripada Syarah Tahdhibul Kalam, karangan Syekh As-Sanandaji, halaman 491, al-ilmu qad yuqalu biistilahin li mutlaqil idrak. Secara istilah untuk mutlaqul idrak, dari sini
kita mengetahui bahwasanya makna idrok sama dengan makna ilm minimal daripada aspek istilahnya. Karena itu ketika saya mengatakan ar-ru'yah nau'un minal ilm, sama seperti saya mengatakan ar-ru'yah nau'un minal idrok. Dia tak ada bezanya. Sama secara istilah kalamiah, perkara itu adalah perkara yang sama. Kemudian selanjutnya saya ingin menjelaskan bahwasanya kita mengetahui yang namanya ru'yah adalah nikmat. Bahkan dia adalah nikmat yang paling agung yang didapatkan oleh orang mukmin ketika di surga kelak. Di sini ahli sunnah akan menjelaskan bagaimana ru'yah melebihi nikmat mendapatkan makanan, mendapatkan perhiasan, mendapatkan istana-istana, mendapatkan istri-istri yang cantik, mendapatkan banyak perkara. Bagaimana ru'yah bisa menjadi nikmat yang paling besar? Di sini saya tulis bahwasanya yang namanya nikmat terbagi menjadi dua. Ada yang namanya nikmatun jismiyah wa nikmatun ruhiyah. Nikmatun jismiyah adalah nikmat yang tak bes, nikmat yang tak oke, nikmat yang makhlutun wa masbukun wa ghairu khalisin. Ghairu khalisin kenapa? Makhlutun bil alam, dia mix dengan kesakitan. Saya beri contoh di sini adalah kalat dan isyarat. Seperti nikmatnya rasa kenyang. Nikmatnya rasa kenyang, hakikatnya adalah hilangnya rasa lapar. Bukan perkara yang wujudi hakiki namanya kenyang, tapi dia adalah hilangnya rasa lapar. Dan yang namanya kenyang pasti akan didahului dengan rasa lapar. Karena itu untuk kenyang Anda mesti lapar. Kalau Anda kenyang, Anda makan, gastrik kan? Sakit perut, silap-silap, cirit-cirit. Kenapa? Karena sudah kenyang Anda makan. Begitu pula kalau Anda tidur. Kalau Anda penat, tidur sedap. Kalau Anda tak penat kemudian tidur, Anda penat. Bangun-bangun semakin penat Anda. Karena itu yang namanya nikmatun jismiyah, masbukotun bil alam, wala tadumu abadan. Wala tadumu abadan. Dan dia tidak kekal. Dan ketika nikmat itu hilang, maka sakitnya berkali-kali lipat ketika Anda mendapatkan nikmat itu. Kita tengok ketika ada orang nak mendapatkan anak. Sebelum mendapatkan anak, saya nak anak. Dapat dia anak. Dia kena sakit dulu tak dapat anak, kemudian dia dapat anak senang. Ketika anaknya mati, eksiden, corona, atau apa, sakitnya kehilangan anak berkali-kali lipat daripada senangnya ketika dia mendapat anak. Karena itu para ulama mengatakan bahwasanya nikmatun jismiyah khosisatun indal uqala. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ar-Razi di dalam Mafatihul Ghaib juzuk 17 halaman 270 dan juzuk 18 halaman 516. Adapun ladzatul ruhaniyah, dia adalah ladzah yang hakiki. Apa ladzatul ruhaniyah? Adalah usulul ma'arif. Itulah adalah hakikat daripada kenikmatan. Bukan zawalul alam, akan tetapi husul syai'in wujudi. Dan inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Syekh Zakaria, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab beliau Ghayatul Usul yang beliau nukil daripada Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wa qala Al-Imam Razi hiya ay al-laddah fil haqiqah yahsulu bi idrakil ma'arif al-aqliyah. Yahsulu bi idrakil ma'arif al-aqliyah. Nikmat yang hakiki adalah dengan mendapatkan ma'arif al-aqliyah. Qala wa ma yutawahhamu min ladzatin hissiyah ka qadha'i syahwatil batan wal faraj. Apa yang Anda kira daripada kenikmatan mendapat seperti Anda kenyang dan bersama dengan istri, au khayaliyah ka bil istilah wa ri'asah fa huwa fil haqiqah daf'u alamin bil ladzatil aql wa syurub wal jima' daf'u alamil ju' wal atas wa dagdatul mani. Semua itu adalah hilangnya rasa sakit, sehat hilangnya rasa sakit, kenyang hilangnya rasa lapar. Anda berjima dengan istri, hilangnya rasa yang ada di dalam kemaluan Anda. Semuanya itu adalah hilangnya rasa sakit, berbeza dengan yang namanya husulul ma'arif al-aqliyah. Itu adalah hakikat daripada nikmat. Dan selama mendapat ilmu adalah nikmat yang paling agung di dunia, maka dia pun akan menjadi nikmat yang paling agung di akhirat. Dan saya mengatakan bahwasanya ar-ru'yah, ru'yatullah di akhirat min jinsi ni'amir ruhiyah, min jinsi ladzatin ruhaniyah. Secara otomatis dia pun juga menjadi a'dhamun ni'am fil akhirat. Dan selama kesempurnaan Allah tidak terhingga, sifat-sifatnya tidak terhingga, kesempurnaan zatnya tidak terhingga,
maka dia sesuai dengan nikmat-nikmat ahli surga yang tidak terhingga kelak. Kemudian makna ru'yah istilahan wa mahallun niza' fi masalah ru'yah. Sebenarnya apa sih perbedaan, gimana perbedaan para ulama tentang masalah ru'yah ini? Apakah seperti yang dikatakan oleh beberapa panel bahwasanya di dalam status mereka bahwasanya perbezaannya adalah melewati biji mata, mahalul khilaf adalah melewati biji mata, atau di dalam makna ru'yah itu sendiri? Saya mengatakan di sini, dan apa yang saya pahami daripada guru-guru saya dalam kitab-kitab ahli sunnah adalah mahalun niza' fi mas'alati ru'yah hal yumkinu an yakutha aw yaqa'a fi nafsil insan halat min ziyadati ilm. Sebuah kondisi daripada bertambahnya ilmu, yang mana kondisi ini mughayiratun anil halah alladhi akrabna. Ada semacam pertambahan ilmu, keadaan daripada pertambahan ilmu yang kita dapatkan daripada hanya melewati dengan akal. Oh, dulu saya mengetahui, sebelum saya ke Malaysia, saya mengenal yang namanya KLCC. Oh, apa KLCC? Sebuah menara indah, kembar. Kalau malam menyala lampunya, Masya Allah. Apa ya? Ketika saya ke Malaysia, saya tengok KLCC. Masya Allah. Apa yang saya ketahui tentang KLCC, daripada pensifatan dan definisi KLCC bertambah dengan saya melihatnya. Pertambahan itulah yang namanya adalah ru'yatullah, yang saya ungkapkan di banyak kelas-kelas saya sebagai ziyadatul ilm, ziyadatul wudu, ziyadatul kasyf, atau ilmun aqwa. Sama saja, tidak ada perbedaan. Untuk menguatkan klaim saya, di sini saya sudah menukil beberapa ibarat daripada Al-Jurjani, Syed Syarif Al-Jurjani. Syed karena orang tuanya daripada kalangan Ahlul Bait, Husaini, Asy-Syarif daripada Al-Hasani. Dari sini pun mungkin ada semacam hints bahwasanya habaib pun juga boleh belajar ilmu kalam karena daripada Masailul Kalam Syed Syarif Al-Jurjani. Dalam kitab beliau Syarhul Mawaqif halaman 103 juzuk 8 halaman 130 sampai 31. Idza nadharna ila syams fara'ainaha summa ghamadnal ain fa indat tagmid na'lam syams ilman jaliyan wa hadhil hal. Ketika kita itu melihat matahari, kemudian kita memejamkan mata. Ketika memejamkan mata, ketika kita melihat, dua-duanya ada ilmu. Akan tetapi, keadaan ketika kita tidak memejamkan mata, berbeza. Dan ada sesuatu penambahan di situ. Mughayiratun lil halatil ula allati hiyal ru'yah. Ketika kita melihat matahari dengan mata terbuka, biar ru'yah. Bid-darurah fa innal halatain. Dua kondisi itu ishtarakata fi husulil ilm. Fi husulil ilm. Kata-kata ilmu ada hatta di dalam Syarhul Mawaqif. Salah satu kitab rujukan yang paling penting daripada ilmu kalam. Illa annal halatal ula fiha amrun zaid huwa ru'yah. Wa qad idza alimna syai'an ilman taman jaliyan summa ra'ayna fa inna na'lamu bil badihah tafriqatan bainal halatain. Ketika kita mengetahui sesuatu, kemudian kita melihatnya semacam tadi KLCC dan saya melihatnya, ada perbedaan antara keduanya. Perbedaan itulah yang dikatakan oleh para ulama ilmu kalam dengan namanya ar-ru'yah. Tengok di dalam kitab Syarhut Tiftazan, kitab Syarhul Maqasid, juzuk keempat, halaman 181, karangan Al-Imam Sa'duddin At-Tiftazani, rujukan yang kedua. Bahkan mungkin rujukan yang pertama yang lebih tinggi daripada Syarhul Mawaqif, menurut guru saya Syekh Koda, anna idza arafna syams masalan bihaddin awrasan. Kita mengetahui matahari, mengetahui durian dengan definisi. Kemudian kita melihat matahari, kita melihat durian, ada perbedaan di situ. Itulah yang dikatakan oleh para ulama ahli sunnah adalah ru'yah. Nau'an kana nau'an minal ma'rifah. Minal ma'rifah wal ma'rifah musawid lil ilm, atau minimal fi misdaq wahid ma'al ilm. Idza absarnaha wa ghamatnal ain kana nau'an akhar fawqal awal. Setelah kita mengetahui definisi matahari atau definisi durian lebih mudah, kemudian kita melihat durian, memejamkan mata, ketika mengetahui dan memejamkan mata, berbeza. Ketika Anda memejamkan mata, membukanya lagi, berbeza. Antara 1, 2, 3, ada ilmu yang berbeza di situ. Nau'un akhar minal idrak, ingat di state yang sebelumnya, wal idrak musawin lil ilm. Nusammihar ru'yah la tata'allaqu fid dunya
illa bima huwa fi jihadin wa makan. Dan ibarat ini bimaknaha juga ada di dalam kitabnya Atif Tazani yang lain, yaitu Syarhun Nasafiyah halaman 136 dan dinukil oleh Al-Imam Al-Laqani dalam Hidayatul Murid juzuk 1 halaman 639. Kemudian masih ada tatimah. Qala Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab beliau yang paling masterpiece, apa itu? Al-Matalib Al-Aliyah juzuk kedua halaman 86, ketika beliau menjelaskan masalah ru'yah. Amal hujjatul tsaniyah fa naqul inna qad dzakarna muradana fi ru'yah hiya annaha halatun. So, tengok saya merah di sini. Halatun. Nisbatuha ila ma'rifati dzatillah ka nisbati ibsaril launil muayyan ilal ilmi bidzalikal laun. Ketika kita mengetahui apa warna grey, oh grey adalah warna antara hitam dan putih. Kemudian kita melihat grey, ada semacam halatul ukhra, ziyadatul ilm, ziyadatul kasyaf, ziyadatul wuduh bagi kita tentang makna grey tanpa kita mengetahui apa hakikat daripada makna grey itu. Dan makna ini juga disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab beliau yang lain, Al-Arba'in fi Usuluddin halaman 226, dan ibaratnya beliau fal murad min qaulina innallaha ta'ala hal yasihhu an yura huwa annahu hal tumkinu halatun fil inkisyafi wa dhuhur. Halatun fil inkisaf, halat di dalam inkisaf, wal inkisaf alutul ilm. Apa yang saya bawa bukan saya ambil daripada diri saya sendiri. Sekejap lagi saya akan sebutkan beberapa ibarat daripada kitab-kitab ulama yang lain. Nisbatuha ila dzatihil mahsusah kan nisbatil halah al musammah bil ibsar wa ru'yah ila hadhil mar'iyat Allah. Ada semacam halah mahsusah, keadaan antara Anda mengetahui dan Anda melihat. Itulah yang namanya ru'yah yang saya ungkapkan berkali-kali dengan nama ziyadatul ilm atau ziyadatul ru'yah. Dan makna ini laisa takwilan makna ru'yah, bukan takwil, tafsir untuk makna ru'yah. Walaupun sebagian ulama di antaranya adalah guru saya Said Hoda, yusir bahwasanya Anda boleh ta'amul dengan masalah ru'yah seperti Anda ta'amul dalam masalah tafwid wa takwil. Akan tetapi secara umum Imam Ghazali pun di dalam Tafsir I'tiqad mengatakan ini adalah tafsirun. Berbeda dengan Mu'tazilah yang mengatakan ini adalah takwil. Wa syattana ma baina tafsirun wa takwil. Seperti sekejap lagi akan saya jelaskan. Takwilun fa wa hadzal makna laisa ta'wilan li makna ru'yah innama huwa tafsirun lahu bi munasabatihi min haitsul makna lughawi li ru'yah. Dan ini adalah nasus sharih bahwasanya ru'yah adalah halat wa nisbah bainal halatain. Kemudian saya selalu mengatakan bahwasanya yang namanya ru'yah akan kembali kepada ziyadatul ilm an kamalatillah atau ilmun aqwa, ilmun ajla. Maknanya ru'yah akan kembali kepada ilmu, tapi bukan mutlakul ilm, akan tetapi ilmun aqwa wa ilmun ajla. Yang mana makna ini dituduhkan kepada saya bahwasanya makna ini adalah yang diambil adalah pendapat Mu'tazilah atau mirip kepada Mu'tazilah atau tawakuf. Ini Mu'tazilah atau bukan? Saya akan tunjukkan bahwasanya ini bukan Mu'tazilah. Ini adalah mazhab ahli sunnah, walaupun memang bukan ada di dalam kitab-kitab yang seperti Aqidatul Awam. Tidak ada. Di dalam kitab-kitab mungkin seperti Kharidatul Bahiyah, mungkin tak ada. Kan tapi dalam kitab-kitab tinggi, dalam kitab ilmu kalam, ada. Masalah ini ada. Bukan maknanya perkara ini perkara yang baru. Maknanya perkara itu salah. Mungkin banyak yang masih belum pernah dengar. Karena memang ilmu kalam, ilmu yang sudah sikit orang itu nak mempelajarinya. Sekarang baru mulai naik balik, banyak istilah-istilah yang baru yang muncul ke permukaan tuh. Macam ini belum bukan maknanya. Perkara itu baru, perkara itu salah. Tengok di dalam Ikhtisar fil I'tiqad halaman 132. Wa ru'yah nau'un ilmin. So tengok. Nau'un ilmin, ar-ru'yah akan kembali kepada ilmu. Nau'un ilmin, semacam daripada ilmu. La yujibu ta'alluqahu bil mar'i taghayyuru sifatin wa la yadullu 'alal hudus. Tengok dalam halaman lain di dalam Ikhtisar fil I'tiqad halaman 136. La haqiqatalaha ailin ru'yah illa annaha nau'u idrokin. Sama, nau'u idrok, nau'u ilm. Sama. Wa huwa kamal. Wa mazidu kashfin. Sama apa yang saya bawa, ziyadatul wuduh, ziyadatul kasyaf. Apa perbezaannya? Kamal wa mazidu kashfin bil idhafah ilal mutakhayyil.
Fa'idan at-takhayyul nau'u idrakin ala rutbatin wara'ahu rutbatin wara'ahu rutbatun ukhra hiya atam minhu fil wuduh wal kasyf bal hiya takmilah. Takmil ru'yah seperti penyempurnaan untuk apa yang Anda ketahui dengan khayalan, dengan waham, dengan definisi. Tengok di dalam Imam Ghazali nafsuhu dalam kitab beliau yang lain. Ihya Ulumuddin, Sufi tadi satu terus cakap semua di sini Sufi kan. Ini Ihya Ulumuddin. Kitabnya beliau yang lain yang saya di video online kalau Anda melihat dari awal sampai akhir, saya selalu mengatakan ru'yatullah menyempurnakan apa yang Anda ketahui daripada Allah di dunia. Di dunia Anda hanya mengetahui 20 sifat, nanti di akhirat Allah akan memberi lebih tentang apa yang Anda ketahui ketika di dunia. Makna ini disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin juzuk 8 425. Wala yakunu bainal musyahadah fil akhirah wal ma'lum fid dunya ikhtilafun. Sama yang Anda ketahui di dunia sama dengan apa yang Anda ketahui di akhirat illa min haitsu ziyadatul kasyf wal kecuali daripada aspek lebih jelas al-ma'rifah al-hasilah fid dunya bi ainiha hiyallati tusmal. Apa yang Anda ketahui di dunia itu yang akan disempurnakan oleh Allah. Fatablugu kamal kasyf wal wa taqlibu musyahadah. Bukan hanya seorang sufi, seorang muhaddits. Al-Muhaddits Abu Syamah Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Ghausari ila Ma'rifati Ru'yatil Bari halaman 197 beliau mengatakan farru'yah haqqun bi syarti an la yuhama minha tasawwurun maksud bi jihatin wa makan. Saya letak di titik 3. Maknanya ada nas yang saya potong karena memang tidak ada hubungannya. Bal kama araftahu fi dunya ma'rifatan hakikiyah tamah min ghairi kama araftahu fi dunya. Seperti kalian mengetahui Allah di dunia, ma'rifatan hakikiyah tamah tanpa ada takhayyul wala tasawur, maka kalian akan melihat di dalam akhirat juga sama. Bal aku ini mahal syahidnya. Saya letak bold merah. Bal aqulu al ma'rifah al hasilah fi dunya hiya aini allati tustakmal. Sama. Yang ada di dalam Ihya Ulumuddin juga sama dengan yang ada di dalam kitabnya Syekh Abu Syamah. Di sini Sufi dan Muhaddits mempunyai pemahaman yang sama. Tengok di dalam kitab Az-Zarkashi di Bahril Muhit. Rujukan daripada kitab Usul Fiqih juzuk 1 halaman 80 menukil daripada Imam Qarafi seorang ulama besar daripada Mesir. Wali ajli tafawud qala ahlul haq ru'yatullah yakni fil akhirah lil mu'minin ibaratun an khalqi ilmin. Khalqi ilmin. Ru'yah itu kembali kepada ilmu. Khalqi ilmin. Tapi tidak segala ilmu. Khalqi ilmin. Bihi huwa ajla min mutlaqil ilm. Dia lebih nampak, dia lebih jelas daripada mutlaqil ilm. Nisbatuhu ilaihi kan nisbati idrakil his ilal hasi bihi. Tengok daripada Hanafiyah Kamal Ibnu Humam kitab beliau Al-Musayyarah yang dikarang untuk challenge qawaidul aqaid. Seseorang yang ingin yang mempunyai derajat yang sama di dalam Imam Syafi'i seperti Al-Imam An-Nawawi Mujtahidul Fatwa. Di dalam kitab beliau Al-Musayyarah beliau mengatakan wa dzalika anna ru'yah nau'u kasyfin wa ilmin. Nau'u kasyfin wa ilmin. Semuanya akan merujuk kepada ilmu. Tengok Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab beliau Lawami'ul Afkar fi syarhi Tawali'il Anwar halaman 466 fi annahu tajuknya babnya fi annahu subhanahu wa ta'ala yasihu an yura fil akhirah bi makna annahu yankashif wal kashf al inkishaf adalah ta'alluqul ilm li ibadihi mu'minin fil akhirah inkishafal badril mar'i li khabari innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawnal qamara lailatal badr. Yahsulu lana fil akhirah ilmun. Saya pun boleh ada salah satu panel mengatakan di dalam videonya bahwasanya kembalinya kepada ziyadatul ilm atau kepada ilm hanya ada di dalam kitab Syarhul Ushulil Khamsah atau dalam kitabnya Syiah, yakni kitabnya Syekh Ja'far As-Subhani. Ini apa? Banyak sekali ru'yah dikembalikan kepada ilm di dalam kitab-kitab ahli sunnah. Dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari juga dalam kitab beliau Ghayatul Usul yang dipelajari di Hadramut, di Indonesia, di Malaysia,
halaman 163 164, qala ta'ala lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Ai fal husna al-jannah wa ziyadah an-nadhar ilaihi ta'ala. Bi an yankashifa lana inkishafan taman bi an yura bi nuril ayun zaidan ala nuril ilm au bi an yakhluqa lana ilman bi. Ilman bi. Allah menciptakan ilmu kepada kita yang namanya ru'yah, ilmun ajla, ilmun akwa. Dan Imam Syahrustani dalam kitab beliau Nihayatul Iqdam yang beliau nukil daripada Ustadz Abi Ishaq Al-Isfirayini halaman 349, waqad salakal Ustadz Abu Ishaq tariqatan qaribatan min hadza faqala ar-ru'yah maknan la tu'athir fil mar'i wa la tata'athar minhu fa inna hukmahu hukmul ilm. Bahkan Al-Syahrustani mengatakan hukmul ilm. Semuanya nusus-nusus ini menunjukkan bahwasanya yang namanya ru'yah akan kembali kepada ilmu, tapi bukan mutlakul ilm. Huwa ilmun ajla, ilmun aqwa yang saya ungkapkan dalam kelas-kelas saya isnadatul ilm an kamalatillah. Bahkan Imam Ghazali dalam Ikhtisar fil I'tiqad menjelaskan dalam masalah ini di akhir bab ini, beliau mengatakan setelah saya jelaskan semacam ini, yang masih mengingkari dimasakin daripada 3 perkara. Imma lil inad, mujarradul inad, atau al-musyahah fil istilah, atau dikusurin dzihn. Kemudian Ra'yu Syekh Said Foda, karena beliau adalah guru saya ingin membuktikan bahwasanya pendapat guru saya Syekh Said Foda tidak berbeda dengan apa yang saya ajarkan selama ini. Beliau mempunyai kitab namanya, itu saya lihat di situ, boleh bantu saya terus. Bukan yang putih ini. Beliau mempunyai kitab yang bernama Munaqashat ma'al firaqil mukhalifah fil mas'alatir ru'yah, yang beliau karang khas 60 page tentang masalah ru'yatillah. Dan saya nukil 3 ibarat daripada sini. Tengok halaman 7 daripada Tilka Risalah, hal yajuzu an nahsula ala ziyadati ilmin billah. Ziyadatul ilm, saya mengambil kalimat ziyadatul ilm bukan daripada saya punya pocket, bukan. Tapi saya ambil daripada guru-guru saya. Saya ambil daripada pelajaran-pelajaran saya. Binasihi wa fasihi. Ru'yatullah ziyadatul ilm billahi ta'ala. Am lam yumkin dalika sawa'un fi dunya wal akhirah. Fal asy'ariyah yaquluna na'am. Hada jaizun wa ghairuhum ghairul asy'ariyah. Yaqulu la walau jaza fala yusamma ru'yatan. Tidak dinamakan ru'yah. Kalaupun ziyadatul ilm itu terjadi selain daripada asy'ariyah, tidak dikatakan ru'yah. Menurut asy'ariyah, hadza huwa haqiqatul ru'yah. Tengok fi nafsir risalah halaman ke-9. Inna ru'yatal hissiyah al-masyrutah fil hissi wal muqabalah wa ittisalu syu'ab mustahilatun 'ala Allah ta'ala wa la nusallim anna hadzal makna haqiqatul ru'yah. Kita tidak mengklaim bahwasanya ru'yah adiyah itu adalah hakikat daripada ru'yah. Ampa husul idrokin zaidin alama hasolna alaihi biwasitatin nadoril akli wa tafkir fil alam fahadha laysa bi mustahilin sawa'un khalaqahullahu ta'ala fil ain thumma adroknahu bi ukulina am khalaqahullahu ta'ala mubasyaratan fi nafsi. Adapun terjadinya idrokun zaid dari apa yang kita ketahui di dunia dengan tafkir akli, dengan definisi, itu bukan perkara yang mustahil. Sama ada Allah ciptakan langsung di mata atau Allah ciptakan langsung di jiwa, tidak ada masalah. Walau wajha lil qalbi bina'ihan ala hadin nabi. Di risalahnya yang sama di halaman 12, hal yastahilu aqlan an yahsula lana ilmun billah. Ilmun billah, ru'yah akan kembali kepada ilmu. Ilmun billah bidarajatin a'la minad darajah allati hasana 'alaiha min tariqi taraddudin bi adami imtina'i hadhihi darajah minal ilmi ila akhirih. Di dalam kitab beliau yang lain, Syarhul Kabir Al-Tahawiyah halaman 631, alhamdulillah saya tengok di situ ada kitabnya. Syarhul Kabir Al-Tahawiyah.
Halaman 631, wa makna ru'yah huwa an yahsula fina ilmun wa idrakun aqwa. Sama. An yahsula fina ilmun wa idrakun aqwa. Tidak ada perbedaan dengan Syekh Said Foda, antara Syekh Said Foda dan ulama-ulama terdahulu dan terhadap apa yang saya sampaikan daripada makna ru'yatullah. Fahada wa hada laisa ta'wilan lirru'yah bal huwa tafsirun. Beza antara tafsir wa ta'wil. Wa qala aidan fi nafsi safhah wa hadhihi ru'yah fil insan bi khalqillahil mubashir biduni hajatin ilal qudwi. Ziyadatul ilm ini bisa diciptakan oleh Allah tanpa bantuan anggota tubuh manapun. Tidak tangan, tidak dahi, tidak muka, tidak mata, tidak biji mata. Wa ru'yatullahi lana ilmun au idrakun la tastalzimu ithbatal udwi. Diulangi lagi bahasa saya Foda. Fi nafsil risalah, fi nafsil kitab. Bal yumkinu an yakhluqahu Allah Ta'ala fi nafsi mubasyaratan au fil qalam. Bisa Allah menciptakannya langsung di jiwa langsung atau di dalam hati. Ini adalah pendapat Syekh Said Foda. Jadi kita lihat tidak ada perbedaan antara pendapat Syekh Said Foda dan pendapat-pendapat ulama-ulama terdahulu. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah mahal ru'yatillah. Di mana tempat ru'yatillah? Yang di sini salah satu panel selalu menitik beratkan bahwasanya yang namanya ru'yah mesti melewati biji mata. Yang saya mengklaim di dalam slide ini bahwasanya ru'yah melewati biji mata bukan perkara yang usuliyah. Bukan perkara yang usuliyah. Dia perkara yang furu'. Maknanya kalau Anda khilaf di situ tidak ada masalah. Anda mau ru'yah melewati tangan, Anda ahli sunnah, godon ani wal ma'ah. Ru'yah melewati dahi, Anda ahli sunnah, godon ani wal ma'ah. Kenapa? Karena antara mata melihat dan ziyadatul ilm ala ketum adiyah. Bisa terpisahkan. Tengok bagaimana, dan hal ini disebutkan di dalam Tuhfatul Murid yang sering dibaca oleh salah satu panel di dalam live-live beliau, bahwasanya melihat melewati biji mata salah satu akwal daripada 3 akwal. Akwal ini apa? Akwal dini mazhabi ahli sunnah. Karena masalah usuliyahnya adalah hal yumkinu ru'yatullah amla. Bukan aina ya ru'yatillah. Antara dua perkara itu syakana ma bainahuma. Yang mengingkari ru'yatullah mungkin perlu dipertanyakan ke ahli sunnahnya. Tapi yang mengingkari di mana ru'yatullah pada isbati makna ru'yatillah alladhi huwa ziyadatul ilm, Anda tidak bisa mengatakan dia bukan ahli sunnah. Karena yang pertama adalah masalah usuliyah, yang kedua adalah masalah furu'iyah. Tengok di dalam kitab Imam Al-Bajuri, Tuhfatul Murid halaman 192. Begitu pula Syekh Nawawi Al-Jawi dalam Fathul Majid halaman 99. Dan Imam Sanusi dalam kitab beliau Syarah Aqidah, dalam kitab beliau Aqidatul Wusta halaman 418. Wal Imam Dardir, Masya Allah, Syekhul Kabir Ad-Dardir yang makamnya di dekat Al-Azhar Syarif. Alhamdulillah Al-Fatih sudah berziarah ke situ. Beliau pun di dalam Syarah Qaidah Bahiyah halaman 119 juga mengatakan bahwasanya ru'yatullah tidak mesti melewati mata. Begitu pula Syekh Said Foda dalam risalahnya berkali-kali saya baca barusan, sawa'un dalam risalahnya Munaqasyat fi Masalah Ru'yah atau dalam Syahrul Kabir ala Tahawiyah, semuanya ada nas. Kalau nanti waktunya cukup saya boleh tengokkan satu persatu, screenshot sudah saya siapkan. Cuma saya takut waktunya tak cukup. Bahwasanya yang namanya ru'yah la yajib min khilalain. Tidak wajib min khilalain. Bahkan dua panel yang ada di sini, Maulana Ihsan dan Piyu Faiz juga di dalam live-nya mengatakan bahwasanya tidak mesti melewati mata. Tidak mesti melewati mata. Wa aidan nas Imam Ghazali di dalam Iqtisad fil I'tiqad halaman 135. Tengok, annar ru'yah tadullu ala maknan. Lah, ru'yah itu menunjukkan sebuah makna dan ada tempatnya, itu adalah mata. Tempatnya ru'yah adalah mata. Dan mempunyai muta'alliq wa huwal laun wal qadr wal jism wasairul mar'iyat. Fal nandur ila haqiqati maknahu wa ila mahallihi wa ila muta'alliqi. Ini adalah stylenya Imam Ghazali di dalam tahlil. Beliau menggunakan style sabr wa taksim. Ru'yah mempunyai 3 rukun. Makna,
tempat muta'alaq. Yang hakikat untuk makna ru'yah mana? Apakah maknanya? Apakah tempatnya? Apakah muta'alaqnya? Wal nata'ammal anna rukna min jumlatiha fi itlaqi hadzal ism ma huwa fa naqulu ammal mahal falaisa fi ruknin fi sihhati hadhihi tasmiyah. Adapun tempat di mana ru'yah terjadi bukan syarat untuk dijadikan dinamakan ini adalah ru'yah. Bukan syarat. Fa innal hal salah lagi. Kondisi, keadaan yang dikatakan oleh Ar-Razi juga sama. Kelihatannya Ar-Razi mengambil daripada Imam Ghazali. Allati tudrikuha bil ain minal mar'i law adraknaha bil qalbi awil jabhati matalan lakunna naqul ra'ayna syai'. Kalau kita ziyadatul ilm melewati hati, melewati dahi, tetap dikatakan ra'ayna bil jabha, ra'ayna bil qalbi. Walaupun di dalam ru'yah keyakinan saya di akhirat kelak, dan sudah saya di awal-awal slide tadi saya mengatakan fil akhirah yakunu ar-ru'yah bil absar. Kenapa? Limunasabatil wad' al Dan ada hadis. Ini saya sebutkan di sini ulama-ulama kalam. Oh, sahabat tidak ada ini sahabat. Wa akhrajahu Muslim min tariqi Abil Aliyah an Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala ma kadzabal fuadu ma ra'a. Qala ra'a rabbahu bi fuadihi marratain. Dengan hatinya. Walahu min tariqi Atha an Ibnu Abbas qala ra'ahu bi qalbihi. Ibnu Abbas mengatakan ra'ahu bi qalbihi wa asrahu min dzalika ma yang lebih jelas daripada ini yang diikhrajkan oleh Ibnu Mardaweh an Ibnu Abbas qala lam yarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ainihi. Lam yarahu bi ainihi bal ra'ahu biqalbihi. Rasul tidak melihat Allah ketika Isra dan Mi'raj dengan matanya, tapi dengan hatinya. Dan ru'yah yang terjadi di akhirat sama dengan ru'yah yang terjadi di dunia kepada Rasul. Karena itu ada khilaf di antara dalil imkaniyat ru'yah ikhtilaful ashab fi ru'uihi ala Rasul. Karena haula ikhtalafu fil ru'ui ala Rasul itu adalah dalilul imkan. Tambih bahwasanya saya katakan di sini al-ain bukan basar. Banyak orang-orang ini masih tersilap perbedaan antara mata dan basar. Basar adalah penglihatan. Fa innal ain huwa udwun jarid. Mata itu adalah udwun. Udwun itu maknanya adalah anggota badan. Kama qala fi maqayisil lughah al-ainu wal ya wan nun aslun wahidun sahihun yadullu ala udwin. Anggota tubuh, ain adalah udwun. Berbeza dengan basar. Ammal basar fa innahu minal hawasil khamsah bimaknal quwwatil hassasah. Basar adalah indera seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nasafi dalam Hidayati Aqaidihi al-hawasul khamsun as-sam' wal basar. As-sam' wal basar. Ketika kita itu menerjemahkan sifat Allah, Allah mempunyai sifat sama. Maknanya adalah yang maha mendengar, bukan yang maha mempunyai telinga. Sejak bila kita menerjemahkan sama telinga? Basar bukan yang maha mempunyai mata, yang maha melihat. Sangat berbeza antara melihat dan mata. Wallahu a'lam. Kemudian di sini ada al-firaqul ukhra. Al-firaqul ukhra yaitu adalah Mu'tazilah. Yang mana firaq Islamiyah yang memustahilkan ru'yah itu ada dua. Tapi akan kembali ke satu. Yaitu apa yang pertama adalah Al-Mu'tazilah. Dan akan diikuti oleh Syiah. Karena Syiah dulu itu mereka itu mengikuti Mu'tazilah. Sampai datangnya Nasiruddin At-Tusi. Kemudian semua mengikuti Nasiruddin At-Tusi. Kemudian sampai datang Sadruddin Asy-Syirazi. Dan sekarang semuanya mengikuti Sadruddin Asy-Syirazi. Akan tetapi masih ada beberapa masail-masail yang masih Syiah itu tidak bisa lepas daripada Mu'tazilah. Di antaranya adalah ru'yatul ini. Yang mana Mu'tazilah mengingkari ru'yatullah dan mentakwilkan, bukan mentafsirkan, mentakwilkan ru'yatullah kepada indhar. Tengok di dalam Mughni Abdul Jabbar juzuk keempat halaman 192, wastaratu ru'yata la budda an yakuna fil ain wal basar. Mu'tazilah mengatakan yang namanya ru'yah pasti di dalam mata dan penglihatan.
Wa an yakuna mukhtassan bi syuruti nahwi an yakuna muqabilan aw fi hukmil muqabil. Ila akhirih. Kemudian selama yang namanya ru'yah itu adalah ru'yatun adiyah, ru'yatun hissiyah, dan tidak ada makna yang lain menurut Mu'tazilah, setiap kata-kata ru'yah ataupun nadhar yang ada di dalam hadis atau dalam Al-Quran pasti mereka takwilkan, pasti. Karena mereka tidak bisa memahami yang namanya ru'yah kecuali ru'yatun hissiyah, ru'yatun adiyah. Karena memang yang namanya ru'yah ada dua, ada ru'yah hissiyah yang mahdudiyah ini. Yang namanya mata pasti mempunyai batas, tidak bisa melihat jauh, terlampau dekat, terlampau kecil, terlampau besar. Itu juga namanya ru'yah, tapi itu dikatakan ru'yatun hissiyah, ru'yatun fisikal. Yang kedua adalah ru'yah dengan makna ziyadatul ilm. Mu'tazilah tidak mengakui makna ziyadatul ilm ini sebagai ru'yah, karena itu mereka mentakwil. Adapun Mu'tazilah, mereka tidak mengakui kembalinya ru'yah kepada ilm. Kenapa? Karena mereka mengatakan ru'yah itu mahsurah di dalam ru'yatul adiyah. Jadi ketika Mu'tazilah mengatakan ru'yah adalah ilm, takwil. Wa ta'lim wa takwil farq ingkari dhahiril makna. Tengok di dalam kitab Syarah Ushulil Khamsah karangan Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili halaman 252, fa'in qila, beliau bertanya sendiri dan menjawab sendiri. Fa'in qila inna narul qadima bila kaifin kama na'lamuhu bila kaifin wala yahtaju ila an yakuna muqabilan aw halan fil muqabil aw fil hukmil muqabil. Yani pertanyaan mengatakan kenapa kita tidak boleh ru'yah kecuali dengan muqabalah, ilmu bisa dengan muqabalah. Okelah kita kembalikan ru'yah kepada ilmu. Dan ini adalah pendapat Asy'ariyah. Apa katanya Abdul Jabbar? Inna hadza qiyasu ru'yah alal ilm min duni illatin tajma'uha. Dia mengingkari bahwasanya yang namanya ru'yah tidak bisa Anda kembalikan kepada ilmu. Sangat berbeda sekali dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang mengembalikan ru'yah kepada ilmu, tapi bukan mutlakul ilm, tapi nau'un aqwa daripada ilmu. Qala Syekh Ja'far As-Subhani fi Kitabil Ilahiyah, sama juga wa bidzalika yu'lam anna tafsirul ibsar wa ru'yatu subhanahu wa ta'ala bil ilm wa bi idrakihi fil qalb wa min tariqi syuhud khurujun anil bahas. Khurujun anil bahas. Dan juga saya sebutkan di sini dalam kitabnya Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili dalam syarah Ushulil Khamsah bahwasanya beliau mentakwilkan sataruna rabbakum yaumal qiyamah bil ilmi daruri. Yani Anda akan mengetahui Allah dengan ilmu daruri. Di dunia kita mengetahui Allah dengan dalil, di akhir kita akan mengetahui Allah tanpa dalil. Itulah makna ilmu yang dikatakan oleh Mu'tazilah. Wasyattana baina apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah daripada ilmu daruri dan apa yang saya katakan dan Asy'ariyah katakan daripada ziyadatul ilm an kamalatillah. Dan al-khulasah. Di sini saya tulis di sini bahwasanya ada mahalul ittifaq, mahalul ikhtilaf, mahalul ittifaq baina Asy'ariyah dan semua pihak bahwasanya khalqu idrokin zaidin di dalam insan mungkin bil ittifaq. Tapi apakah itu wakil? Asy'ariyah waqi'un dan dinamakilah wal mujassimah ghairu waqi' wa in waqa'a la yusamma bil birru'yah. Mahalul ittifaq bainal Mu'tazilah wal mujassimah bahwasanya keduanya meyakini bahwasanya makna ru'yah itu munhasiratun fir ru'yatil adiyah wa huwa imma itikasu syu'a atau furuju syu'a minal ain. Dan mereka ketika mentakwilkan ru'yah selain daripada dua makna ini dikatakan itu adalah takwil. Ahli sunnah ru'yah dengan makna ziyadatul ilm hakiki wa tafsir. Kemudian yang kedua, qaulul Mu'tazilah fi anna ru'yata la budda fil ain itu terbina atas qaul mabda'ul ilah wal maklul, bahwasanya Mu'tazilah mengatakan ru'yah mesti dengan biji mata terbina atas mabda'ul ilah wal maklul. Ahli sunnah mata dengan melihat adiyah mungkinul ittifaq. Dari sini kita mengatakan bahwasanya ahli sunnah mengatakan ru'yatullah kembali ke ilm dan atau ziyadatul ilm, ilmun akbar, dan hubungan antara mata dan melihat adalah alaqatun adiyah mungkinul infikat bainahuma. Mu'tazilah sebaliknya, ru'yah adalah ziyadatul ilm, takwil balik sama ru'yah itu Anda menakwilkan wa takwil rujun an aslil makna. Jadi orang yang mengatakan tidak bisa kembalinya ru'yah kepada ilm atau ru'yah mesti melewati biji mata, mesti melihat kepada diri dia sendiri. Apakah dia lebih dekat ke Mu'tazilah
atau orang yang mengatakan kembalinya ilmu, kembalinya ru'yah kepada ilmu. Karena ahli sunnah mengembalikan ru'yah kepada ilmu dan boleh untuk melihat tanpa menggunakan mata. Dan Mu'tazilah sebaliknya, yang mengingkari ru'yah kembali kepada ilmu dan melihat mesti menggunakan biji mata, bahwa aqrabu ilal Mu'tazilah min ghairihi. Wallahu a'lam. Masih ada sisa waktu berapa? Semenit 40 saat. Inilah yang ingin saya sampaikan. Tadi ada sedikit yang terlewat. Bahwasanya di mahal ru'yatullah bukan Mu'tazilah ketika mengatakan bahwasanya ru'yatullah adalah ilmu doruri, ada yang mengkritik bagaimana ketika orang kafir pun juga akan mengetahui Allah dengan ilmu doruri. Iya. Tapi ketika orang kafir mengetahui Allah bidorurah fil akhirah karena banyak harus lewat, malaikat lewat, dia akan pening. Kenapa? Ternyata Allah ada. Dia akan menunggu adanya. Wujuhu yawma idzin basirah tadun ayyuf ala biha fakirah. Berbeda dengan mukmin yang ketika itu yakin bahwasanya Allah itu ada, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi orang mukmin dan orang kafir sama-sama mengetahui bahwasanya Allah itu ada bidorurah menurut Mu'tazilah ketika hari kiamat kelak, akan tetapi orang muslim yang tadirul nikmah dan orang kafir yang tadirul adab, fantidorul nikmah nikmatun wantidorul adab adabun. Disinilah orang kelompok Mu'tazilah mentafsirkan bagaimana ilmu doruri bisa menjadi nikmat kelak di akhirat. Pendapat ahli sunnah bahwasanya ru'yatullah adalah ziyadatul ilm an kamalatillah. Wallahu a'lam. Terima kasih atas kesempatan ini dan saya harap bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ali Baqir atas pembentangannya. Sekali lagi saya ingatkan kepada para panelis, 5 minit sebelum habis waktu masing-masing akan dibunyikan loceng sekali. Ya. Kemudian 1 minit sebelum habis akan dibunyikan loceng 2 kali. Dan 3 kali loceng selesai.